Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempelajari tentang komunikasi industri pariwisata. Dalam pelajaran hari ini, kita akan membahas tentang pengertian komunikasi dan bentuk keterampilan dasar dalam komunikasi. Komunikasi yang baik dapat dilakukan melalui cara-cara seperti 1. Memberikan alat untuk lebih memahami kebutuhan dan tujuan pegawai. Yang kedua, memahami apa yang dapat memberikan motivasi kepada pegawai. Yang ketiga, memahami bakat dan keterampilan pegawai yang mungkin tidak diperhatikan. Yang keempat, menumbuhkan bakat dan keterampilan dengan cara yang sesuai dengan tujuan perusahaan. Yang kelima, meningkatkan hubungan antara rekan kerja untuk lingkungan kerja yang lebih positif. Yang keenam, meningkatkan hubungan yang lebih baik dengan para pemimpin perusahaan. Faktor yang sangat penting jika perusahaan atau industri pariwisata memiliki pegawai yang berhadapan langsung dengan klien. Jika pegawai dilatih untuk berkomunikasi dengan lebih efektif, maka pegawai dapat lebih baik untuk berhubungan dengan orang lain. Maka, komunikasi yang baik dapat mengurangi dan menyelesaikan konflik, memahami kebutuhan pelanggan, memberikan informasi baru kepada pelanggan dengan cara yang lebih mudah, serta meningkatkan produktivitas pegawai. Bentuk keterampilan dasar dalam komunikasi. Hal yang pertama dilakukan adalah memahami bentuk dasar komunikasi, karena seorang komunikator yang baik harus memiliki beberapa alat komunikasi yang menunjang dalam menyampaikan suatu pesan. Supaya dapat mengembangkan kemampuan dalam berkomunikasi secara efektif, secara personal maupun profesional, minimal harus menguasai 4 jenis keterampilan dasar dalam berkomunikasi, yaitu menulis, membaca, berbicara, dan mendengarkan. Supaya dapat melakukan komunikasi yang efektif, maka kemampuan untuk mengirimkan pesan atau informasi yang baik, kemampuan untuk menjadi pendengar yang baik, serta keterampilan menggunakan berbagai media atau alat audiovisual merupakan bagian yang sangat penting. Komunikasi sebagai suatu proses pengiriman berita atau pesan meliputi 3 tahap. Tahap pertama, diawali dengan tahap menetapkan informasi, berita, ide, gagasan, atau pesan oleh pihak pengirim berita. Selanjutnya tahap kedua. Tahap ini sebagai proses pengiriman informasi, berita, gagasan, ide, atau pesan yang telah disusun dalam bentuk simbol, sandi, isyarat, atau kode melalui saran atau media komunikasi, secara lisan atau tertulis, vertikal maupun horizontal, formal maupun informal. Selanjutnya tahap ketiga. Tahap ini sebagai penerimaan informasi, gagasan, ide berita atau pesan oleh pihak penerima berita atau komunikan. Pihak komunikan mengadakan interpretasi terhadap informasi, berita, ide, gagasan, atau pesan yang diterimanya. Selanjutnya, komunikan melakukan tindakan dan respon tersebut merupakan umpan balik atau feedback dari komunikan terhadap komunikator.